Sepulangnya dari sekolah, Tias diminta ayahnya untuk mengeruk sungai yang mulai kering. Di sini Tias merasa kalau dia seakan hanya menjadi pengganti Layton, karena jika ada Layton, sang ayah pasti akan meminta tolong pada Layton dibanding dirinya. Dia merasa bahwa sang ayah lebih menyayangi Layton dibanding dirinya. Suatu malam, Tias memperlihatkan rancangan hidrologi yang dia buat untuk digunakan di lembah supaya mempermudah kerja ayahnya dan tidak perlu lagi menguruk sungai. Akan tetapi, sang ayah malah menganggap kalau itu hanyalah omong kosong Tias. Tias semakin merasa kalau dia tidak dicintai dan selalu diremehkan. Dia lalu bertekad untuk pergi dari rumah dan memutuskan untuk pergi ke Washington DC besok. Dia menyadari kalau dia ingin menjadi seorang ilmuwan dan bahwa kemampuannya dibutuhkan banyak orang di luar sana. Dia merasa dia tidak akan berkembang jika dia hanya tinggal di rumah dengan lingkungan yang tidak mendukungnya. Saat makan malam, sang ibu bilang kalau besok dia akan pergi mencari bahan penelitian baru. Di sana sang ayah tampak tidak senang, dan akhirnya sang ibu pun mengajak Tias untuk pergi bersamanya. Tetapi Tias menolaknya, karena besok dia akan pergi ke Washington DC dengan tujuan untuk memenuhi undangan dari Miss Gibson sebelumnya. Malamnya, Tias menghafalkan rute perjalanan yang harus dia tempuh untuk sampai di Washington DC. Dia lalu mengemas barang-barangnya. Namun tetap saja, kebanyakan barang yang dia bawa adalah barang-barang untuk penelitian. Tapi dia juga memperhitungkan semua kebutuhannya selama perjalanan nanti. Sebelum berangkat, dia pergi ke kamar Layton untuk berpamitan. Kemudian, dia menulis surat perpisahan untuk keluarganya dan bilang untuk tidak mengkhawatirkannya. Dia lalu mencuri salah satu buku diari milik ibunya dan pergi ke gedung untuk mengambil kereta dorong milik Layton. Di tengah perjalanan, mobil ayahnya lewat, namun berhenti pun tidak. Ayahnya terus melaju, walaupun Tias ada di sana membawa sebuah koper besar. Hal itu membuat Tias semakin yakin kalau pergi adalah keputusan paling tepat. Tias memperhitungkan waktu untuk sampai di stasiun. Dan sesampainya di stasiun, dia membuat kereta barang yang akan dia tumpangi berhenti dengan mencoret-coret rambu lalu lintas menjadi merah. Dan benar saja, kereta itu berhenti di sana. Setelah menaikkan kopernya, dia malah ketahuan oleh petugas dan membuat dia harus melarikan diri. Dia lalu berlari dan memanjat sebuah katrol. Hingga akhirnya dia bisa melompat kembali ke dalam kereta. Selama perjalanan, Tias nampak menikmati perjalanannya dengan menghafalkan rumus-rumus kimia dan pelatih pidato. Dia bahkan membayangkan kalau Layton ada bersamanya di sana, sedangkan di rumahnya belum ada yang menyadari kepergiannya. Setelah beberapa jam, Tias sampai di pemberhentian di Casper Wimi. Saat dia melihat petugas bersiap melakukan pemeriksaan, dia segera bersembunyi di kolong sebuah mobil van yang diangkut di kereta itu. Tias selalu berhasil berpindah masuk ke dalam mobil van itu. Namun, petugas sempat mencurigai mobil van itu dan memeriksanya lewat jendela. Tapi Tias berhasil mengelabui petugas itu dengan berpura-pura menjadi patung. Dia akhirnya bisa beristirahat dengan lebih nyaman di dalam mobil itu. Kota demi kota telah dilalui oleh Tias. Hingga malam kedua, dia sampai di kota North Platte yang terletak di Nebraska. Kereta berhenti untuk beristirahat, dan Tias pun keluar karena dia kelaparan. Saat itu, tiba-tiba dia dipanggil oleh seseorang, yang ternyata adalah seorang kakek tua, bernama Doc Claude. Orang itu mengajak Tias untuk pergi ke tempatnya, dan di sana dia menceritakan cerita tentang seekor burung jalak, yang diselamatkan oleh pohon pinus di musim dingin. Tias yang memang seorang anak realistis, mematahkan cerita itu, dengan berkata, kalau pohon pinus itu tidak akan cukup kuat, untuk melindungi burung jalak dari musim dingin. Untungnya Doc tidak tersinggung. Tias selalu meminta tolong padanya untuk dibelikan hotdog, dan Doc pun memberinya uang. Tias selalu bergegas membeli hotdog di dekat sana. Saat itu tiba-tiba polisi patroli datang dan menanyakan seorang anak hilang, yang ternyata di foto itu merupakan Tias. Untungnya si penjual hotdog berbohong dan tidak melaporkannya.
Rupanya orang tua TS sudah menyadari kepergian TS dan melaporkan kehilangannya kepada polisi. Saat akan kembali ke kereta, dia melihat kotak telepon. Dia membayangkan kalau dia menelpon rumah dan terdengar suara keluarganya yang menyuruhnya pulang. Tapi sekali lagi, itu hanyalah bayangannya saja. Dia selalu kembali ke kereta dan dia menikmati hotdognya. Saat kereta melewati daerah berpenduduk, dia melihat rumah-rumah di sampingnya. Dia membayangkan kalau ada seorang anak yang mungkin saja terbangun akibat suara kereta lewat dan ingin pergi bersamanya. Dia berpikir dia akan dengan senang hati bertukar tempat dengan anak itu. Ternyata saat itu TS sadar kalau dia bukanlah seorang petualang bahagia. Dia hanyalah anak lelaki biasa yang kabur dari rumah dan sedang ketakutan karena hanya seorang diri. Untuk mengisi waktu, TS membaca diari milik ibunya yang sebelumnya dia ambil. Di dalam diari itu terlihat kalau ibunya selalu mencatat perkembangan anak-anaknya, yaitu Gracie, TS, dan Liton. Pada salah satu halaman, terlihat jelas bahwa walaupun kembar, TS dan Liton sangat berbeda. Di mana saat mereka berusia 6 tahun, Liton mewarnai gambar dengan banyak warna. Sedangkan TS, dia sudah mampu untuk menghitung jarak dan sudut tiap gambarnya. Kemudian pada halaman lain, sang ibu menggambarkan hubungan interaksi di keluarga mereka. Dan di sana terlihat kalau tidak pernah ada interaksi antara ayahnya dan TS. Dia bertanya-tanya, apakah karena dia mirip dengan ibunya, sehingga sang ayah tak menyukainya. Namun tidak mungkin juga, kalau ayahnya tidak mencintai sang ibu. Di halaman lainnya, sang ibu menuliskan tentang betapa sedihnya dia setelah Liton pergi. Dia menganggap kalau dirinya bukanlah ibu yang baik. Keesokan harinya, TS sampai di Chicago Freight Terminal, yaitu tempat pemberhentian terakhir kereta. TS selalu turun membawa kopernya. Dia mengambil beberapa barang, dan kemudian menyembunyikan kopernya. Saat dia akan pergi, dia bertemu dengan seorang polisi, yang sepertinya mengenalinya. Dia lalu kabur dikejar polisi itu, dan tersudut di sebuah jembatan yang bergerak memisah. Dia pun nekat lompat ke jembatan seberang, dan kemudian berhasil kabur. Sayangnya, dia kelihatan kesakitan setelahnya. Saat dia mengecek kompasnya, kompas itu sudah rusak, dan dia pun membuangnya. Tias pun lalu menangis. Tias kemudian melanjutkan perjalanannya, dan dia mencari tumpangan. Saat itu, sebuah mobil berhenti, dan pria di dalamnya menanyakan keadaannya, yang terlihat kesakitan. Saat itu, pria tadi bertanya kemana Tias akan pergi, yang kemudian dijawab, dia ingin ke Washington. Tias lalu dipersilakan untuk masuk, dan menumpang di mobil pria itu. Pria itu lalu memperkenalkan dirinya, yang ternyata bernama Ricky. Ricky meminta TS untuk memakai sabuk pengaman. Namun TS terlihat semakin kesakitan saat memasang sabuk pengaman. Ricky lalu menyuruh TS untuk memperlihatkan bagian mana yang sakit. Dan terlihat luka lebam di perut TS cukup parah. Ricky pun menawarkan untuk mengantarnya ke rumah sakit. Namun TS menolaknya. Ricky lalu melanjutkan perjalanan, karena tidak ingin memaksa TS ke rumah sakit. Malamnya, Tias terlihat tertidur pulas. Dan keesokan paginya, mereka sudah sampai di Smithsonian Institute, yaitu tempat yang Tias tuju. Saat Tias masuk, dia menanyakan keberadaan Miss Gibson. Orang di bagian resepsionis mengkhawatirkan Tias yang terlihat kesakitan. Tapi Tias tetap ingin menemui Miss Gibson dulu. Saat Tias bilang kalau dia orang yang akan memberikan pidato di acara besok malam, petugas di sana terlihat tak percaya. Namun mereka tetap menghubungi Miss Gibson. Saat Miss Gibson datang, dia bertanya ada urusan apa dengan TS, yang dijawab dengan jujur oleh TS. Namun Miss Gibson juga tidak percaya. Miss Gibson menanyakan di mana ayahnya. Dan akhirnya TS bilang kalau saat itu dia berbohong. Dan dialah TS. Dia juga bilang kalau ayahnya sudah meninggal. Miss Gibson tetap tidak percaya pada omongan TS saat itu. Untuk membuktikannya, TS selalu berbicara tentang teori-teori temuan yang dia kirimkan pada Miss Gibson. Hingga hal itu membuat Miss Gibson dan lainnya terkejut. Miss Gibson pun akhirnya mempercayainya. Selain itu, Miss Gibson membawa TS ke dokter, dan untungnya lukanya tidak parah. Setelah itu, Miss Gibson menjelaskan tentang agenda mereka. Kemudian, dia dibawa untuk melakukan pemeriksaan otak, untuk melihat sejauh mana kemampuan kecerdasan otak TS. Saat itu, ketika pemeriksaan berlangsung, TS membayangkan Leighton ada di sana, dan mengatakan kalau TS sangat konyol.
karena sudah melakukan perjalanan yang sangat jauh, hanya untuk melakukan hal seperti itu. Di sini, sepertinya orang-orang di sana ingin melatih dan memanfaatkan kemampuan TS. Besok malamnya, TS menghadiri acara ulang tahun Smithsonian. Semua orang menghampiri TS karena penasaran dan kagum adanya. Akan tetapi, TS melihat mereka hanyalah orang-orang yang penasaran, dan senyum mereka hanyalah senyum palsu saja. Saat acara dimulai, TS dipanggil untuk berpidato. Saat TS maju, dia terlihat gugup. Namun, akhirnya dapat menenangkan dirinya. Dia menyampaikan rasa terima kasihnya pada panitia yang telah percaya padanya untuk memenangkan perlombaan. Lalu dia membahas tentang roda magnet hasil temuannya dan teori-teori yang mendasarinya. Dia sempat berhenti, dan kemudian seseorang bertanya padanya, apa yang akan dia sampaikan selanjutnya. Tias pun berkata, kalau dia telah kehilangan saudara kembarnya. Dia pun bercerita tentang bagaimana Leighton meninggal, dan dia yang menyalahkan dirinya sendiri karena kematian saudaranya itu. Dia bercerita kalau saat itu Leighton menembakkan senapannya pada sebuah kotak. Dan dari sana Tias memiliki ide untuk meneliti tentang ledakan gelombang suara. Setelahnya, mereka membagi tugas, di mana Leighton yang menembak, sedangkan Tias mengumpulkan datanya. Namun saat itu senapan Leighton macet, dan Leighton pun memeriksanya. Saat Tias berniat membantunya, belum sempat dia menyentuh apapun, terdengar suara tembakan, dan dalam sekejap Leighton terlempar ke gundukan jerami. Setelahnya, dia menghampiri sang ayah, dan berkata kalau Leighton terluka parah. Tias selalu sembunyi di kamar mandi, sedangkan ayahnya menelpon seseorang, dan ambulan pun datang. Gracie lalu menghampirinya dan menangis. Semua orang terdiam mendengar cerita Tias itu. Kemudian Tias menutup pidatonya dengan berkata, kalau dia bangga mendapatkan penghargaan itu. Semua orang yang ada di sana pun berdiri dan bertepuk tangan untuknya. Tanpa Tias ketahui, ternyata sang ibu ada di sana dan menangis mengetahui apa yang Tias lalui setelah kepergian Leighton. Ternyata ibunya memang sudah menemukannya, namun dia hanya mengawasinya dari jauh. Setelah acara itu, Tias berubah menjadi seorang yang terkenal. Dia melakukan pemotretan dan menghadiri banyak acara sebagai pembicara. Suatu hari dia mencoba menelpon rumah, tapi tidak ada yang mengangkat teleponnya. Tias selalu bersiap menghadiri acara live talk show. Si pembawa acara menanyakan asal Tias, dan apakah benar kalau dia yatim piatu. Terlihat Tias dapat menjawab dengan lancar. Namun MC terlihat sering memotong perkataan Tias. Di rumah, ternyata Gracie sedang menonton acara talkshow itu dan menelpon semua temannya untuk mengatakan kalau adiknya masuk TV. MC kemudian tiba-tiba memanggil seseorang yang ternyata adalah Dr. Claire. Dan tidak lain, dia adalah ibu Tias. MC bertanya kenapa Tias berbohong. Yang dijawab kalau dia takut, kalau dia akan dipulangkan jika berkata jujur. MC pun ganti bertanya pada Dr. Claire tentang perasaannya saat Tias pergi dari rumah. Ibu Tias berkata kalau dia seperti kehilangan dunianya saat tahu Tias pergi dari rumah. Dia juga mengatakan kalau semua orang khawatir dengan caranya masing-masing. Ibunya menjelaskan kejadian hari di mana Leighton meninggal bukanlah salah Tias atau siapapun. Mendengar penjelasan sang ibu, Tias tersentuh karena selama ini dia berpikir semua orang menyalahkannya. MC lalu terlihat seperti ingin membuat agar Tias dan ibunya menangis bersama. Namun mereka berdua malah berdiri dan pergi dari sana. MC pun mengikuti mereka dan terus menyiarkan acara itu. Tiba-tiba tak disangka ayah Tias datang dan langsung mengejar MC itu karena terus memaksa istri dan anaknya. Ayah menghampiri Tias dan bertanya keadaannya. Tias merasa kalau momen saat itu adalah momen yang tidak pernah dia bayangkan. Ayahnya lalu menggendong Tias di punggungnya, dan Tias pun bertanya, mengapa sang ayah tidak menghentikannya? Di pagi saat Tias akan pergi. Rupanya saat itu sang ayah tidak melihatnya, karena sedang menunduk untuk mengambil sesuatu. Tias lalu mengambil topi sang ayah, kemudian memakainya. Sampainya di rumah, Tias pun melanjutkan semua rancangan penelitiannya, dan kemudian membuatnya. Dia juga mengerjakan proyek barunya untuk membuat mesin gerak abadi yang akan digunakan untuk adik barunya yang akan lahir. Kemudian, film pun berakhir. Nah, di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa belum tentu orang yang kita anggap aneh itu rendah atau gila.
Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti apapun itu orangnya, dan bagaimanapun keadaannya, kita harus menghargai layaknya sesama manusia. Kemudian, orang tua tentu akan selalu menyayangi anaknya. Bagaimanapun keadaan anaknya, walaupun anaknya tidak tahu akan hal itu. Gimana, seru banget kan film ini? Kalau menurutmu, pesan moral apa yang dapat kamu petik dari film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, kamu mau ngasih nilai berapa buat film ini? Sekian video kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Nantikan video film yang lainnya. Terima kasih udah nonton bareng sama Mimin. Mimin pamit, dadah!